Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat sekalian, jumpa lagi di video channel. Semoga sobat sekalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dikasih kesehatan ya. Oke, sobat sekalian, kali ini saya ada di Jabal Uhud atau bahasa kitanya Gunung Uhud ya, yang mana Gunung Uhud itu adalah tempat peperangan di zaman Rasulullah SAW yang lawannya tidak seimbang ya, sehingga para sahabat ada yang bergugur, bahkan paman Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Hamzah dia wafat di sini, juga para sahabat yang lainnya ya, para prajurit, kurang lebih sekitar 70 orang ya, meninggal ketika perang Uhud. Oke, untuk selanjutnya sekalian ikuti terus videonya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, juga jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan aktivitas keseharian saya dan tempat-tempat yang bersejarah yang saya vlog kali ini. Oke, sekian guys. Sahabat sekalian, ini adalah tempat di mana para syuhada perang Uhud wafat ya. Acara yang lain-lain sebelumnya ada apa sedikit, tidak apa-apa ya, istilahnya pamit izin ya, istilah izin menyapa kepada para syuhada yang meninggal di Jabal Uhud. Dan itu dia Jabal Uhud. Di belakang sana itu adalah Gunung Uhud yang menjulang tinggi di kota Madinah. Oke. Oke, sahabat sekalian, kita dengarkan dulu pengarahan dan tentang sejarah Gunung Uhud ini. Satu kejadian di tempat ini yang dinamakan dengan Perang Uhud. Mungkin sudah sering mendengarnya. Perang Uhud yang terjadi itu antara kaum muslimin yang ada di Madinah, sejumlah 700 orang kaum muslimin melawan 3.000 orang kaum kafir yang datang dari kota Mekah. Cerita singkatnya di Perang Uhud ini, para sahabat sekalian, baginda Rasulullah SAW mempunyai satu strategi. Beliau membagi dua, yang 700 pasukan itu, yang 50 pasukan beliau tugaskan naik ke sebuah bukit. Lihat di sebelah sana ada bukit kecil, itu namanya Jabal Rumat. Itu di depan selesaikan Jabal Rumat. Pasukan khusus ahli tukang panah. Yang sisanya, yang 650 pasukan itu berada di depan, berada di bawah, berada di sebelah sini. Nah, yang pasukan kaum kafir itu beradanya di sebelah sana. Itu ada masjid. Nah, itu di sebelah sananya itu tempat pasukan kaum kafir. Sebanyak 2.800 pasukan kaum kafir. Yang 200 pasukan kaum kafir, mereka ahli penunggang kuda, dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Pada waktu itu Khalid bin Walid dan Ikrimah belum masuk Islam. Tahun ke-3 Hijriah belum masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Begitu juga Ikrimah bin Abu Jahal, putranya Abu Jahal, itu masuk Islam. Akhirnya terjadi pertempuran di sini. Yang sekarang dibangun masjid ini, di sini tempat pertempuran perang Uhudnya.
yang 650 pasukan bisa menghalau pasukan kaum kafir, sehingga banyak sekali harta rampasan perang yang mereka dapatkan. Akhirnya yang 50 pasukan pemanah yang ditempatkan di atas bukit itu melihat banyak sekali harta rampasan perang, ikut turun sebelum ada komando dari baginda Rasul. Nah, melihat kejadian itu, pasukan berkuda yang dipimpin Khalid bin Walid itu memutari Jabal Uhud ini. Jadi Jabal Uhudnya ini yang panjang ini pegunungan, Khalid bin Walid berputar arah ke belakang sehingga keluar dari sini sampai di belakang Jabal Rumat itu, bukit itu, menyerang sisa pasukan yang ada di atas. Sehingga akhirnya pasukan kaum muslimin berada di tengah-tengah, terdesak oleh pasukan kaum Khalid bin Walid dari belakang dan pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang ada di depan. Sehingga di sini akhirnya 70 pasukan kaum muslimin gugur sebagai syuhada di perang Uhud. 70 pasukan kaum muslimin ini semuanya dimakamkan di dalam sini. Tidak ada tanda-tanda khusus, cuma yang jelas yang di sebelah sana itu yang ujung itu adalah makam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang gugur di perang Uhud ini. Bahkan akhirnya baginda Rasul pun terluka di sini dan akhirnya pasukan kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Itu saja singkatnya sejarah. Jadi di sini tahun ketiga Hijriah terjadi pertempuran yang dinamakan Perang Uhud dan 70 kaum muslimin meninggal dari makamkan. Itu saja cerita singkatnya. Mungkin kita Oke, sahabat sekalian, itulah singkat cerita dari pemandu ziarah mengenai Jabal Uhud ya, mengenai Jabal Uhud dan oke, sebelumnya kita ikuti Amin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Oke, sahabat sekalian, menyapa sahabat dan para syuhada, alhamdulillah sudah ya bersama pemandu peziarah tadi. Dan sahabat sekalian, kembali lagi, inilah dia Jabal Uhud yang dinamakan Jabal Uhud ya. Jabal Uhud kalau bahasa kita itu gunung Uhud yang mana pada zaman Rasulullah SAW di tahun ketiga Hijriah terjadi peperangan yang dinamakan Perang Uhud,
Kenapa dikatakan perang Uhud? Karena terjadi peperangan itu adalah di Gunung Uhud ya. Gunung Uhud yang di belakang saya itu. Nah, belakang saya itu sekelilingnya Gunung Uhud ya. Lumayan gede. Di sini 70 orang dari kaum muslimin. Meninggal ya di perang Uhud. Dan menurut keterangan ya ada terjadi kekalahan di sini karena banyak yang gugur kaum muslimin ya. Dan itu di depan itu sobat sekalian kalau kelihatan ya, itunya Gunung Rumat. Nah, Bukit Rumat itu yang ada di belakang dinding depan ini ya, ada di depan ini. Depan itu adalah Gunung Rumat ya, Bukit Rumat. Kalau enggak mungkin saya akan ke sana ya untuk lebih dekat lagi. Itu adalah Gunung Rumat, di mana Gunung Rumat itu adalah tempat pemanah pasukan Rasulullah SAW. Sahabat sekalian, oke, itulah sekilas informasi tentang Jabal Uhud. Semoga bermanfaat buat sekalian ya. Dan jangan lupa yang suka like, share, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, juga jangan lupa tuju tombol loncengnya. Dan agar tidak kelewatan ya, mengenai aktivitas saya, keseharian saya, dan vlog-vlog tempat-tempat bersejarah yang ada di Jazirah Arab. Terima kasih semuanya pada para sahabat sekalian yang sudah subscribe atau yang sudah mengikuti video saya. Semoga sahabat sekalian selalu sehat, selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan semoga dilancarkan dalam segala hal. Oke, mungkin sementara sekian dulu ya. Oke sahabat sekalian, sementara cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. चलो गर्ल्स इधर आ जाओ, अब बॉयज की बारी। Oke sahabat sekalian, di sini ada tertulis ya, Markas Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu di Ta'limul Kabari ya. Itu ini adalah tempat atau kantor ya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu tentang pengetahuan zaman dulu ya. Maksudnya kabar-kabar zaman dulu gitu. Nah ini adalah sekilas gambaran ya, gambaran atau peta yang ada di sekitaran ini. Lihat tuh, yang di atas itu tertulis Jabal Uhud atau Gunung Uhud ya, itu yang saya tadi perlihatkan. Oke, dan terlihat di sini ada tanda merah, terus tanda hijau ya, tanda hijau, tanda merah. Di sana ada keterangannya itu. Kalau yang ngerti bahasa Arab, itu yang warna hijau adalah Jaish Muslimin, yang merah Jaish Musyrikin. Udatul mungkin yang itu, yang apa, yang hitam itu adalah pasir, bukit ya, bukit-bukit. Oke, yang hijau itu adalah bala tentara dari kaum muslimin sahabat sekalian, dan yang merah itu adalah
bala tentara dari kaum kafirin Quraisy ya, dari kaum musyrikin. Itu yang merah itu ya, jadi itu pasukan muslimin yang ada di bukit yang kecil yang tadi dikasih tahu ya, yang bukit bukit Hidmat itu ya, tempat pemanah. Bukit Romat ya, Bukit Rumat atau disebut dengan Jabal Rumat ya. Oke, itu sekilas peta yang terjadi zaman dulu. Sekalian.